Sahabat Celote Iman yang terkasih, salam sehat selalu untuk kita semua. Dengan penantian kita akan kedatangan Sang Juru Selamat. Saudara-saudariku yang terkasih, Jean Vanier pernah menjelaskan kepada saya bagaimana Yesus mengenal perempuan di sumur itu sebagai perempuan yang mandul secara rohani. Yesus menjumpai dia pada tengah hari. Pada saat seperti itu cuaca amat panas dan tidak ada seorang pun yang datang ke sumur untuk menimba air. Ia datang pada saat seperti itu karena ia tidak berani bertemu dengan perempuan-perempuan lain. Dari kota itu yang datang pagi hari tidak hanya untuk mengambil air, tetapi juga untuk mencari berita yang paling baru. Ia adalah perempuan yang tersingkir, yang tidak diterima oleh lingkungannya. Ketika Yesus berkata kepadanya, air yang akan kuberikan akan menjadi mata air yang memancar dari dalam. Yesus menghadapkan perempuan itu dengan kemandulan rohaninya dan menawarkan kesembuhan. Pada akhir kisah, kita melihat bagaimana perempuan yang ditolak dan ketakutan ini kembali ke kotanya dan memberi kesaksian tanpa rasa takut. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepada aku segala sesuatu yang telah kuberbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Perempuan itu dibebaskan dari ketakutannya. Ia disembuhkan dari kemandulannya dan menjadi saksi Kristus, sang pemberi hidup yang menghasilkan buah melimpah. Kalau kita perhatikan dengan baik, Injil menunjukkan bahwa Yesus jarang menerima atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Yesus menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari rumah yang diliputi rasa takut. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan Allah? Berapa kali saya harus mengampuni kalau saudari atau saudara saya bersalah kepada saya? Apakah melawan hukum kalau seorang suami menceraikan istrinya dengan alasan apapun? Kuasa apakah yang ada padamu sehingga engkau bertindak seperti itu? Pada waktu kebangkitan akan menjadi istri siapakah dari antara 7 orang itu? Karena semua pernah ia nikahi. Apakah engkau raja orang Yahudi? Tuhan, apakah saatnya sudah tiba? Apakah engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus tidak memberikan jawaban langsung atas pertanyaan-pertanyaan itu. Ia dengan lembut mengesampingkannya sebagai pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kecemasan yang keliru. Pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dari keinginan untuk memperoleh gengsi, pengaruh, dan kekuasaan dan kontrol. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak berasal dari rumah Allah. Oleh karena itu, Yesus selalu mengubah pertanyaan-pertanyaan itu dengan jawabannya. Ia membuat pertanyaan itu baru, dan baru kalau demikian pertanyaan-pertanyaan itu pantas dijawab. Meskipun kita menganggap diri kita adalah pengikut Yesus, kita sering digoda oleh pertanyaan-pertanyaan yang mencerminkan ketakutan yang diajukan oleh dunia. Tanpa menyadari sepenuhnya, kita menjadi orang-orang yang cemas, gelisah, dan tidak damai, yang terbelenggu oleh pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut hidup mati. Hidup mati kita sendiri, hidup mati keluarga kita, kawan dan sahabat kita, hidup mati gereja, hidup mati negara dan dunia kita. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut hidup mati ini menguasai hidup kita cenderung menganggap kata-kata yang keluar dari rumah
kasih sebagai kata-kata yang tidak realistis, romantis, sentimental, saleh, tetapi tidak ada gunanya. Kalau kasih ditawarkan sebagai alternatif dari ketakutan, kita berkata, ya, kedengarannya bagus. Tetapi kata "tetapi" menunjukkan betapa kita hidup dalam cengkraman dunia dan yang menganggap orang-orang Kristiani naif, lalu mengajukan pertanyaan yang realistis. Ya, tetapi bagaimana kalau kita menjadi tua dan tidak ada seorang pun yang membantu kita? Ya, tetapi bagaimana kalau kita kehilangan pekerjaan yang tidak mempunyai uang untuk diri sendiri dan keluarga kita? Ya, tetapi bagaimana kalau jutaan pengungsi datang ke negeri kita dan mengganggu cara hidup kita yang sudah kita jalani selama ini? Kalau kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang realistis ini, kita memandangkan roh sinis yang mengatakan kata-kata mengenai damai, pengampunan, perdamaian, dan hidup baru adalah bagus. Tetapi persoalan-persoalan yang nyata tidak boleh diabaikan. Persoalan-persoalan ini menuntut agar kita tidak bermain dengan orang lain, agar kita membalas kalau kita disakiti, agar kita selalu siap berperang dan jangan pernah membiarkan orang lain mengalami hidup nyaman yang dengan susah payah telah kita bangun untuk diri kita sendiri. Namun kalau yang kita sebut masalah-masalah nyata mulai menguasai hidup kita kembali lagi hidup dalam rumah yang penuh ketakutan, meskipun kita terus-menerus menggunakan kata-kata kasih dan terus mengalami kerinduan sama-sama untuk hidup dalam rumah kasih. Terus berusaha hidup dalam rumah kasih dan sadarlah penyertaan Tuhan.